Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di kejauhan, prajurit Yunzu yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mereka memandang ke sini dengan kaget. Saat berikutnya, mereka semua menjadi gila dan tidak bisa menahan emosi mereka. Apakah ada orang bijak yang begitu kuat di dunia ini? Hanya satu pukulan, itu dapat menghantam Sage Surgawi setengah langkah. Ini benar-benar menumbangkan aturan surga di hati mereka. Kakak ketiga, teriak sisa 13 pencuri ketakutan, dan mereka meraung. Saudara ketiga mereka, yang berbagi suka dan duka, mengalami hidup dan mati bersama, saat ini hancur dan terbunuh. Keterkejutan dan kemarahan di hatinya melampaui kata-kata. Apakah Qin Chen ini masih manusia? Bukan orang sama sekali, tapi monster. Pikir mereka ketakutan. Qin Chen berkata, siapapun yang memprovokasi saya akan membayar harganya dan mati untuk saya. Ucap sosok Qin Chen bergetar, berjalan seperti Raja Dewa, dan dia muncul di depan 13 pencuri lainnya dalam sekejap, dan sekali lagi mengayunkan pukulannya. Saudara keempat, hati-hati. Teriak pencuri pertama meraung dan menggelegar. Tapi Qin Chen tidak takut, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu secara langsung bertabrakan dengan origin supernatural power. Kedua tinju bertabrakan, menyebabkan aturan tak berujung meledak dan menembak ke segala arah, membutakan mata semua orang. Kemudian semua orang melihat bahwa sesosok bergegas keluar dari raungan. Itu adalah pencuri nomor 1. Tubuhnya terkejut dan malu, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya retak dan berderak. Ini sangat menyedihkan. Tubuhnya terbang dari udara tipis dan menabrak sebuah bangunan di belakang. Dengan keras, larangan bangunan tempat kekuatan itu berada langsung meledak. Asap dan debu yang memenuhi seluruh bangunan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Di sisi lain, Qin Chen sangat berbeda. Tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, seperti Raja Ilahi yang tak terkalahkan. Saat ini, 3 dari 13 pencuri dikalahkan olehnya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Hanya pencuri pertama yang tersisa. Sialan. Sejak berdirinya 13 pencuri, aku tidak pernah menderita kerugian seperti ini. Hari ini kamu atau aku yang akan mati. Ucap pencuri pertama sangat malu. Kamu memang sangat kuat, tapi aku akan memberitahumu apa yang disebut kematian, segel abadi, pesona kepunahan malam abadi. Napas tak terlihat dari malam abadi menyapu dengan gila-gilaan dari tubuh pencuri pertama. Kegelapan itu seperti air pasang. Tubuh pencuri pertama berdiri dalam kegelapan, berubah menjadi kegelapan tanpa akhir. Pesona besar yang terdiri dari aura gelap yang tak terhitung jumlahnya, turun, membungkus Qin Chen di dalamnya. Aura pada pencuri pertama tiba-tiba membengkak, kembali ke tingkat bijak surgawi. Di kejauhan, aura mengerikan naik ke langit. Itu adalah Master Sage Surgawi dari Prefektur Yunzu. Dia juga merasakan perubahan abnormal di sini dan ingin buru-buru mencari tahu. Namun, Prefektur Yunzu terlalu luas, dan menunggu Tuan Sage Surgawi di Prefektur Yunzu tiba, sudah cukup bagi pencuri pertama untuk membunuh Qin Chen. Qin Chen berkata, pencuri nomor 1 ini memang sakti. Kekuatan bijak surgawinya telah mengejutkan keabadian, tetapi sekarang penghalang kepunahan malam abadi ini masih tidak dapat menjebak saya. Lihatlah asal saya. Ucap Qin Chen jatuh ke dalam kegelapan lagi. Namun, tidak ada sedikit pun terburu-buru di hatinya. Di tubuhnya, Yuan suci diubah, dan setiap sel mekar dengan cahaya asal, dan cahaya pembukaan dunia dan asal mula segala sesuatu ditembakkan dalam kegelapan. Cahaya asal usul segala sesuatu, mewakili awal alam semesta dan asal-usul alam semesta, dikombinasikan dengan Sein Yuan Qin Chen, dan saling membantu untuk memberikan pukulan paling mulia. Sinar cahaya pertama, seperti fajar dunia, menembus pesona agung kepunahan malam abadi.
Qin Chen seperti seorang kaisar yang memecahkan segel. Sinar cahaya pertama terbuka antara dunia dan bumi meledak dari malam yang tak berujung. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi sosok yang agung, membidik pencuri pertama di bawah. Hukum apa ini? Kekuatan magis apa ini? Ekspresi luar biasa muncul di wajah pencuri pertama. Dia tidak pernah menyangka bahwa penghalang besarnya akan hancur seperti ini. Tidak pernah ada cahaya yang bisa menutupi kegelapan malam abadinya sebelumnya, tapi sekarang, ada cahaya yang dapat membuka dunia abadinya, memecahkan segel malam abadi, dan membumbung tinggi. Pencuri pertama melayang ke langit dengan niat membunuh dan menyerang Qin Chen lagi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kekosongan prefektur Yunzhu. Binatang buas, mereka yang berani menghancurkan bangunan Wangu saya di prefektur Yunzhu, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di luar, seluruh ruang dan waktu semuanya dipadatkan, seorang pria dengan aturan surgawi yang kuat dan keagungan tak terbatas muncul di udara. Hampir semua orang bijak bumi di tempat kejadian, dan para master di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan membungkuk. Ini adalah tubuh asli Wangu, Tianxing Zhenren. Dia adalah orang pertama yang tiba, menginjak kakinya, berjuang dengan misteri, dan memukul pencuri nomor 1 dengan gerakan yang kuat. Sepotong tanda langit melompat dari tangan Tianxing, dan kehampaan terkoyak. Ini adalah metode pertempuran suci di Wangu Lou. Ucap kerumunan berseru, pencuri pertama juga menunjukkan wajah terkejut. Tidak dapat dihindari, orang itu ada di udara, dan dia diledakkan di udara oleh nafas hukum suci yang menakutkan ini. Kegelapan tak berujung meledak, dan pencuri nomor 1 meledak sekaligus, tanpa jejak darah. Klon, ini ternyata hanya klon. Ucap kerumunan terkejut. Orang yang dibunuh oleh Tianxing ternyata adalah tiruan dari pencuri pertama. Tidak heran itu dapat dibunuh dengan mudah. Haha, Tianxing Zhenren, ingin membunuhku, bagaimana bisa semudah itu? Kebencian hari ini, kursi ini akan mengingatnya. Bocah, kamu telah membunuh 3 rekanku, permusuhan ini tidak akan pernah hilang, ucap pencuri nomor 1 di kehampaan yang jauh, dan tubuh aslinya telah lolos dari medan perang untuk pertama kalinya. Dia merobek larangan prefektur Yunzhu, berubah menjadi asap biru, dan pergi meninggalkan Yunzhu. Sosok Tianxing bergetar, dan mendarat di samping Qin Chen. Teman kecil Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Ucapnya berkata dengan gugup. Saya baik-baik saja, jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, atas bantuanmu. Saya juga meminta tuan rumah untuk tinggal di sini agar dapat melindungi para murid paviliun Chendi saya. Bagaimana mungkin tuan muda ini mengizinkannya pergi begitu saja? Jika saya tidak membunuh pencuri nomor 1 hari ini, aku tak layak berdiri di surga ini. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya, dan menghilang tanpa menunggu tuan rumah Wangu berbicara. Tuan rumah Wangu terkejut dan ingin menghentikan Qin Chen, tetapi menemukan bahwa jejak Qin Chen hilang, dan bahkan dia tidak bisa merasakan napas sedikit pun. Dan pada saat Qin Chen pergi, di paviliun Chendi, serangkaian sosok luar biasa jatuh, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, aturan sage surgawi yang tak ada habisnya menghantui mereka, dan mereka semua adalah master sage surgawi. Di antara mereka, pemimpinnya adalah Yun Dongguang, penguasa prefektur Yunzhu, Penatua Cuye, dan lainnya. Yun Dongguang mendengar tentang kejadian itu, matanya suram, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat membunuh 3 orang dari 13 pencuri, dan dia masih aman dan sehat. Namun, ketika dia mendengar bahwa Qin Chen akan melacak pencuri pertama sendirian, dia merasa lega lagi. Tianxing, bagaimana kamu bisa membiarkan Qin Chen melacak 13 pencuri itu sendirian? Ucap Penatua Cuye, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Di luar ibu kota negara bagian Yunzhu, di daerah kosong yang sangat terpencil. Ini adalah pegunungan,
dan juga merupakan pegunungan terbesar di Yunsu. Pada saat ini, di gua mati di pegunungan ini, ada gua misterius. Di dalam gua, ruang yang tak terhitung jumlahnya dilipat, dan ada kastil dan pavilion, seperti dunia kecil, di mana-mana dipenuhi dengan aura jahat dan pembunuh. Ini adalah harta dari 13 pencuri, gua 10.000 pencuri. Tidak ada yang tahu keberadaan gua ini. Alasan mendasarnya adalah bahwa base camp mereka, gua 10.000 pencuri, ternyata adalah harta karun luar angkasa, bentengnya sendiri. Dan pada saat ini, di gua 10.000 pencuri ini, 7 master tingkat sage surgawi setengah langkah sedang menunggu dengan sabar, dan mereka adalah 7 pencuri yang tersisa di antara 13 pencuri. Kekosongan melintas, dan tiba-tiba, sesosok muncul di gua 10.000 pencuri, yang menarik perhatian ke-7 orang itu. "Ini kakak sudah kembali," ucap 7 pencuri semuanya menunjukkan keterkejutan dan naik ke langit untuk menyambut mereka. "Kakak, bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai?" tanya ke-7 pencuri itu tersenyum dan berkata, tetapi setelah melihat penampilan pencuri pertama, wajah mereka semua berubah. "Saudaraku, mengapa kamu terluka? Bagaimana dengan saudara kedua, ketiga, dan keempat? Kenapa kamu kembali sendirian? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah misi kali ini adalah konspirasi Yun Dongguang, penguasa Yunzu, untuk membunuh ke-13 saudara kita?" "Yun Dongguang ini sangat berani," ucap sekelompok perampok mulai berbicara dengan marah. "Ini bukan Yun Dongguang, ini adalah ulah Qin Chen," ucap pencuri pertama menggertakkan giginya dan berkata dengan hati-hati. "Apa, bocah di alam sage bumi itu yang membunuh saudara kita? Bagaimana itu bisa terjadi?" Jawab ke-7 pencuri itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa percaya. Namun, ketika pencuri pertama berbicara, mereka harus mempercayainya, karena 13 pencuri dapat bertahan hidup hari ini, semua berkat kakak laki-lakinya ini. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap 7 pencuri lainnya tidak sabar untuk bergegas ke prefektur Yunzu, dan menghancurkan tubuh Qin Chen. "Jangan impulsif, anak itu sedikit kuat. Gua 10.000 pencuri kita dapat menyembunyikan semua aura dan bersembunyi di kedalaman ruang. Bahkan jika sage surgawi Yunzu dikirim dan mencari inci demi inci, saya khawatir kita tidak akan ditemukan. Yunzu saat ini pasti dijaga ketat, dan saya khawatir tidak akan mungkin untuk bergerak lagi dalam waktu singkat," ucap pencuri pertama berkata dengan sungguh-sungguh. "Saudaraku, kamu terluka. Yang paling penting adalah menyembuhkan lukamu sesegera mungkin." "Saya tahu," jawab pencuri pertama, yang menatap seorang gadis yang terperangkap di kedalaman gua 10.000 pencuri ini. Gadis ini adalah seorang putri sekte yang mereka bunuh, dan sekarang dia ditangkap oleh mereka dan bermain-main sesuka hati. Gadis itu membuat panggilan putus asa, tetapi tidak ada gunanya. Tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan pencuri pertama menghirupnya. Dia berkata, "Esensi dan darah gadis muda ini benar-benar kurang. Saya perlu menyerap esensi dan darah banyak orang. Sayangnya, tidak ada perawan tingkat Sein surgawi setengah langkah untuk diperbaiki oleh saya," ucap pencuri pertama berkata dengan muram, matanya dingin dan kejam tidak seperti sebelumnya. "Dan Qin Chen itu, kursi ini tidak akan pernah melepaskannya. Jika dia ditangkap oleh kursi ini, aku akan membunuhnya setelah disiksa dengan segala cara yang mungkin," ucap pencuri pertama itu kejam. "Betulkah? Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan ini." Sebuah suara seperti dewa kematian bergema di ruang tak berujung di gua 10.000 pencuri, dan kemudian, di gua 10.000 pencuri ini, sebuah sosok muncul. Itu adalah Qin Chen yang telah menemukan tempat ini untuk beberapa waktu dan menyelinap masuk. "Kamu, bagaimana kamu tahu tempat ini?" ucap pencuri pertama melihat Qin Chen, tubuhnya gemetar tak percaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.